Baik, sahabat cerdas, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dan selamat datang di Kedai Jumat tanggal 21 Februari 2025. Apa kabar semuanya? Kita di sini jumpa lagi dalam kedai dan sudah ada narasumber yang mungkin sudah nggak asing nih. Sudah berkali-kali Ya, selama 5 tahun ini ya. siar 6 tahun atau 5 tahun 6 tahun ya? sejak 6 awal. tahun ya, Ya, sejak Se- awal. sejak awal kedai lahir Ya. programnya Ustadz Imam Nafi sudah hadir. Ya. Dan sore hari ini alhamdulillah hadir kembali untuk menyapa para sahabat cerdas di luar sana. Selamat sore Ustadz. Assalamualaikum. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ustadz? Sehat Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Sehat lagi Ustadz? Lahir batin sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa ini Ustadz? Di bulan-bulan ini Ustadz? Lagi sibuk, banyak. Ada ngurusi konten di Kemenak juga. Konten. Ada persiapan MUI. Besok kan juga ada pengumuman MUI tanggal 26 itu. Mungkin dihubungi ya. Sepertinya Ustadz. Iya, kan? Tapi Iya. belum ada Makanya yang muncul. sesungguhnya pengumuman MUI itu tanggal sekarang ini. Hari ini. Ya, hari ini terus berbarengan dengan pelantikannya Pak Bupati itu Iya, sebetulnya tanggal 26. Oh, masih mundur sedikit. Ya, jadi ya sekitar itulah. Nah. Jadi, Nah, kalau ngomongin konten, yang paling rajin ini Ustadz Imam Hanafi nih. Di DM ini paling rajin konten ini Ustadz Imam Hanafi udah. Udah kalau masalah konten nih yang paling ahlinya aja ini Ustadz Imam Hanafi kayak gitu ya. amin. Dan alhamdulillah sampai sekarang Ustadz G tetap ikhtiar masih konten G. 1-2 masih ya. Satu yang penting konten Ustadz G. Ya, Karena ya. sekarang apa-apa itu harus dikontenin Ustadz G. Dikontenin, ya. Biar bisa menyebar. Kalau bisa- nggak dikontenin orang nggak kenal kita. Nah, bener tuh Ustadz. Kalau di zaman sekarang kerja pun harus dikontenin. Iya. Biar tahu orang-orang Iya. kerja gitu. Ya, kemarin pas sama Pak Kasat Narkoba itu tanya, apakah di Kemenak juga ada gerakan narkoba? Ya ada Pak. Nah kenapa kok nggak dikenal? Karena nggak dikontenin. Nah, itu. Sekarang apa-apa harus konten. Konten ya. Baik, sahabat cerdas, di tema di sore hari ini kita akan membahas mengenai persiapan lahir batin menjelang bulan Ramadan. Ya, seperti kita tahu, insya Allah tanggal 2 Maret gitu, Ustadz Gi. Ya. Kita akan melakukan puasa dan untuk sahabat cerdas yang muslim terutama diwajibkan untuk puasa. Nah, di sore hari ini kita akan bahas mengenai apa aja sih persiapannya, lalu amal-amal apa dan harus bagaimana nih kita sebagai muslim nih harus persiapkan apa aja, fisik kah, lalu juga iman kita kah atau seperti apa, nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Imam Hanafi. Ya. Baik, sahabat cerdas luar sana, kita juga sudah online melalui YouTube, Instagram dan juga website serta aplikasi Suara Gresik. Jadi bisa langsung saja mengunjungi di channel YouTube Suara Gresik. Baik, Ustadz, kita kan hampir berapa hari nih ya? Berarti kurang 11 hari berarti. 11 harian. 11 harian lah kita Hamin 11 kita menjelang puasa di minggu depan yang insya Allah akan jatuh pada tanggal 2 Maret 2025. Nah, yang kita tahu juga puasa itu nggak cuma soal fisik ya, Betul. nggak cuma soal fisik tapi juga iman kita Iya. gitu kan yang harus dipersiapkan. Nah, Ustadz, mungkin sebagai awal Ustadz untuk membuka di sore hari ini, Ustadz, untuk puasa yang akan datang ini kita sebagai muslim itu apa aja Ustadz yang harus dipersiapkan? Moga Ustadz mohon maaf. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Jadi begini, saya ini kan namanya Imam Hanafi, tapi ya nggak sepinter Imam Hanafi, nggak sepinter Hanafi yang asli. Tapi madhab saya itu bukan madhab yang mempersiapkan yang harus wirid apa tidak, tetapi lebih kepada yang aplikatif, yang aplikasinya langsung gitu, aplikatif pokoknya, yang sifatnya aplikatif. Contohnya begini, sesungguhnya mempersiapkan puasa itu sudah kita persiapkan sejak Rajab. Makanya ada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Gitu kan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini, berkahi kami di bulan Sya'ban wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami untuk bisa mengikuti Ramadan. Nah, berbicara mengenai persiapan, kalau di bulan Rajab itu ada
ada peristiwa agung persiapannya Rasulullah Isra Mi'raj. Di situ juga ada persiapan. Rasulullah menjelang Isra itu dibersihkan isi dadanya, isi hatinya dibersihkan. Tentu kalau Rasulullah dibersihkan itu bukan karena di dalamnya ada kotoran. Kalau Rasulullah udah bersih ya, tapi untuk menjaga kemaksumannya, untuk lebih diproteksi lagi kemaksumannya, keterjagaan Rasulullah. Tapi di peristiwa itu ada yang kita petik. Jadi kalau Rasulullah dibersihkan untuk diperjalankan Isra Mi'raj, kalau kita dibersihkan untuk menghadapi kehidupan ini, termasuk dibersihkan isi dadanya untuk menghadapi Ramadan. Baik. Ya, jadi begitu. Jadi si bersih-bersih itu penting sejak Rajab. Jadi tadi kata persiapan fisik atau persiapan rohani. Rohani ya. Jasmani atau rohani. Dua-duanya. Fisik, kalau kita tidak sehat juga nanti puasanya nggak maksimal. Benar. Ya, sampai ada hukum kalau sekiranya nggak kuat boleh dibatalkan untuk diganti di bulan lain. Ya, itu kan kalau fisiknya nggak kuat. Tapi insya Allah Mas Ruzar apalagi kan masih bujang. Bismillah. Tak gojlok terus itu. Iya, insya Allah tahun ini. Biar semangat ya. Yang penting aku diundang. Nah gini. Jadi begini. Persiapan lebih ke batin, Mas. Jadi seluruh amaliyah di dalam agama kita itu aslinya itu wadah. Apa itu? Apa isi? Kita puasa itu isi, kita baca Quran itu isi, kita sholat itu isi, kita haji itu isi, semuanya isi. Nah wadahnya apa? Hati. Hati. Nah kalau hatinya nggak bersih walaupun isinya bersih, ibarat kalau ada minumannya air putih dimasukkan ke wadah yang tidak bersih, yang tadinya bisa diminum, dimasukkan ke wadah yang kotor, nggak bisa diminum. Iya. Terkotor. Maka persiapan kalau ditanya mengenai persiapan Ramadan ya lebih kepada bersih-bersih hati. Bagaimana supaya amaliyah atau keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah di bulan Ramadan itu bisa masuk ke pribadi kita secara maksimal. Mungkin nggak bisa masuk semua programnya, tetapi ada yang bisa kita petik secara maksimal sehingga ada perubahan antara sebelum puasa dan saat puasa maupun sesudah puasa. Baik, luar biasa. Karena menjelang puasa itu bukan hanya fisik yang seperti tadi dijawabkan oleh Ustaz Munafi, meskipun fisiknya prima, tapi kalau hatinya nggak bersih, itu juga akan kurang. Rasul kan pernah bersabda, banyak orang puasa tapi nggak dapat apa-apa. Ya dapat pahala ya, dapat pahala. Pahala itu kan sama dengan kebahagiaan. Dapat pahala ya. Tapi secara efek kepada pribadi si soim, ya orang yang puasa itu tidak ngefek. Jadi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja kata Rasul. Nah, jangan sampai terjadi, maka perlu kita persiapkan. Tema ini bagus sekali. Menjelang H-11 sudah ditanya ini persiapannya apa. Jangan-jangan udah deket begini masih belum siap. Ada orang terlalu cuek, disiapno apa nih meneh sing ora teko-teko. Nah itu berarti nanti akan berpotensi ya, enggak kita enggak ngecas, tapi orang yang siap imanan wahtisaban, dijalaninya puasa itu secara keimanan wahtisaban dan dimanage, ditata, dipersiapkan wahtisaban itu. Maka beda hasilnya dengan orang yang pokoknya mengalir saja. Pokoknya poso melok poso gitu kan. Konco ngerokok melok ngerokok. Nah, itu jangan sampai gitu. Nanti eman karena tadi Mas Ruzal kan masalah pahala misalkan. Keutamaan di bulan puasa itu sholat sunnah, ibadah sunnah itu setara dengan ibadah wajib, dan yang ibadah wajib dilipatkan berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa.
puasa itu. Jangan sampai kita puasanya itu seperti puasa ular. Apa tuh Ustaz? Puasa ular gimana tuh? Ular itu kalau mau merungsungi itu ganti kulit ya. Ganti kulit itu supaya nanti proses ngerungsunginya itu lancar, dia puasa. Badannya biar agak kecil, sehingga gantinya lepas. Tapi begitu habis puasa, habis merungsungi, tetap tampil menjadi ular yang menyeramkan, tetap gak berubah. Beda dengan puasanya ulat. Tadi ular ya, beda T sama R aja. Kalau yang ulat keren itu. Ulat itu kan preman, di mana-mana dibenci oleh petani karena merusak tanaman. Ya. Tapi begitu dia sudah berniat puasa, dia masuk ke kepompong, dia menata batinnya, udah nggak makan, udah nggak minum, tapi begitu selesai puasa tampil menjadi kupu-kupu yang asalnya tidak terbang bisa terbang, berubah. Artinya puasanya berubah. Jadi kita ngaji alam seperti itu penting itu. Itu bukan ilmu kata-kata, itu bener itu. Gitu. Jadi persiapannya apa? Ya lebih kepada batin. Jadi lebih banyak ke batinnya, batin mengenai kerohanian. Makanya tadi Rasulullah itu kan, ini kalau saya Isra Mi'raj ngajinya tentang ini. Kemana-mana saya sampaikan itu. Jadi kalau mungkin kebetulan yang pemirsa itu tadi di tempat kami nyampaikan ini, di sini nyampaikan, iya memang. Saya itu kalau udah punya target, kepingin semuanya tahu, maka asal beda tempat, ya saya sampaikan materi yang sama supaya menyeluruh. Rasulullah itu kan orang sudah bersih, tapi mau menyambut misi atau melaksanakan misi yang bersih saja untuk tujuan yang bersih, nyata-nyata bersih, mau mi'raj kan, itu dadai lo dibersihkan. Lah kita kan bukan orang bersih, banyak salah, banyak khilaf, banyak gedabrusi. Nah maka untuk menyambut Ramadan harus bersih-bersih itu tadi, membersihkan wadah itu. Seperti orang baca Al-Quran. Orang baca Al-Quran itu, di dalam Al-Quran ada firman Allah, fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau mau membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari provokasi setan yang terkutuk. Katanya setan itu takut pada Al-Quran. Tapi kenapa mau membaca Al-Quran kok kita masih pakai mau minta perlindungan kepada Allah? Bukannya kalau udah kita baca nanti setannya lari kan gitu kan? Nah, di situ kembali ke pembahasan tadi, Al-Quran itu suci, Al-Quran itu bagus, Al-Quran itu sesuatu yang amazing pokoknya. Al-Quran itu satu keajaiban Al-Quran itu. Tapi kan hati pembacanya belum tentu. Al-Quran itu isi. Nah, hati pembacanya, wadahnya itu belum tentu bersih. Maka ada syair itu, akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane yen isi kotor ati akali. Nah, maka saya itu di mana-mana mau manasik haji yang saya sampaikan itu, kalau soal ibadah, melempar jumroh, tawaf, sa'i, potong rambut itu kan bisa dilihat mata, gampang. Yang lebih repot itu menata hati. Jadi Ramadan ini, dalam rangka mempersiapkan Ramadan ini, kita harus menata hati. Bagaimana supaya betul-betul nanti kita taraweh, betul-betul ada manfaat yang ngefek, banget nih Ustaz, ya, kepada batin kita. Kita baca Al-Quran di bulan Ramadan nanti betul-betul ngefek. Kita sedekah di bulan Ramadan betul-betul sedekahnya ngefek, bukan sedekah yang foto ya kasih betul. Bukannya kayak gitu-gitu itu. Ya gitu-gitu itu untuk laporan boleh kakak laporan ya, untuk laporan. Ya, seperti Pak Polisi itu jam 7 pagi minta difotokan gitu. Kadang-kadang saya jalan gitu kan, tak minta fotonya, mana handphonenya Pak, saya fotokan walaupun beliau nggak minta, karena saya tahu itu butuh untuk laporan. Benar. Itu penting, tapi yang jauh lebih penting adalah kesungguhan kita. Kesungguhan yang penting niatnya. Jadi kita ini kan krisis mental. Krisis mental.
Itulah Mas, jadi lebih kepada mempersiapkan batin supaya betul-betul kehendak Allah ini, kebaikan Allah lah dalam tanda kutip kan. Allah itu udah baik, tapi kalau kita bagus kita itu seakan-akan gimana gitu. Jadi misi baik Allah itu kita sambut. Hei Ramadan, sesungguhnya Ramadan itu kan kalau adil-adilan kan mestinya 6 bulan. Jadi kita nggak puasa 6 bulan, puasanya mestinya 6 bulan. Tapi karena saking sayangnya Allah kepada kita, jangankan 6 bulan, 1 bulan aja banyak yang bolong orang kan. Udah dikasih 1 bulan aja. Gitu kan. 1 bulan ini coro mobil atau kendaraan itu untuk tune up-nya. Dari 1 tahun nggak pernah diperiksa. Di tune up ya, dibersihkan semua. Dibersihkan semuanya gitu. Gitu. Baik, luar biasa di sore hari ini. Ya. Jadi ibarat mobil seperti diibaratkan waktunya tune up nih. Tune up sama ganti oli. Iya. Nah nanti habis Ramadan kan langsung cus gitu kan. Baik, luar biasa. Nah, Ustadz, yang kita tahu kalau bulan puasa atau bulan Ramadan itu memang kan di mana umat Muslim itu berlomba-lomba Ustadz untuk ibadah, untuk melakukan hal yang terbaik ya. Jadi untuk diri masing-masing gitu, Ustadz. Nah, agar enggak yang penting ikut puasa, yang penting ikut sahur, ikut buka gitu, Ustadz. Agar enggak yang penting aja, mesti agar enggak ke sini. Iya, jadi ke sini gitu loh. Jadi bagaimana Ustadz untuk cara meningkatkan kualitas Ustadz ibadah puasa di bulan Ramadan ini agar semakin khusyuk, Ustadz? Ya, itu pertanyaannya bagus sekali. Ya memang harus diilmoni, Mas. Agar nggak kesini, harus diilmoni. Nah, kan kita ini banyak orang semangat beribadah, tapi banyak orang yang kurang semangat dalam mencari ilmunya. Jadi kalau kita membahas puasa, kalau kita membahas sholat, itu otomatis juga membahas puasa. Jadi kenapa sih kita puasa itu? Diilmoni supaya semangat ya. Misalkan secara fisik, kemanfaatan secara fisik. Di bulan puasa itu adalah saatnya kita membersihkan fisik kita. Saya pernah baca itu usus kita ini, Mas. Usus kita ini. Itu kalau diurai, kalau di dalam perut kan merengkel-merengkel kalau ditarik. Ya, tapi kalau ditarik, itu panjangnya itu 6 kali tinggi badan kita. Oke, baik. 6 kali tinggi badan kita. Berarti tinggi banget. Itu seperti saya kalau 6 kali ya sekitar 11 meteran usus kita. Berarti tinggi sekali. Ya? Panjang, bukan panjang, iya panjang sekali ya. Ini ke atas ya, kan lurus ya. Iya. Itu kan kayak dagelannya konco-konco Madura itu. Suruh ngukur berapakah tinggi tiang bendera itu. Itu nggak dirobohkan tapi dinaiki. Loh, disuruh ngukur tingginya lah kan disuruh ngukur. Kalau disuruh ngukur panjangnya ya tak robohkan dulu. Tapi itu anekdot menggambarkan betapa cerdasnya teman-teman kita Madura itu. Salam Madas, saya punya banyak teman Madas, Madura asli. Jadi gini, panjang sekali ini usus kita itu. Nah, usus, misalkan saya 11 meter. Taruhlah itu selang atau pipa air 11 meter. Itu kalau digunakan lewatan air saja, karena pipa air ya, air saja selama 11 bulan, bukan 12 bulan, karena yang 1 bulannya nggak dihitung, selama 11 bulan untuk digunakan lewat air saja. Kemudian kita belah itu, pipa air itu, bentuknya kayak apa di dalam? Banyak lumutnya, hitam, licin, bukan hanya hijau tapi hitam, banyak kotoran lah. Padahal hanya dilewati air aja. Bukan benda-benda. Kalau usus kita, banyak yang lewat soto, bakso, duren, banyak yang lewat itu. Nah, kalau pipa cara membersihkannya mungkin dikasih apa ya, merek saya nggak sebut ya, dikasih itu kocok bersih lah itu pipa.
Kalau usus kita mata kita itu minum pembersih kan nggak mungkin. Nah di bulan puasa itulah dibersihkan, dibersihkan. Jadi gumpalan-gumpalan lemak yang ada itu ada detok bahasanya itu detok. Jadi puasa itu detok. Nah tadi pertanyaannya kan bagaimana supaya kita puasa ini nggak ikut gerubyuk. Nah, kesana arahnya. Kesehatan juga masuk. Kesehatan juga masuk. Itu kan. Kalau ke batin dielmoni lagi bahwa Allah itu maha suci. Allah itu maha puasa. Ya kan? Karena tidak seperti makhluk Allah itu. Laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada satupun yang walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Tapi Allah itu yang jelas maha puasa. Ya, tidak butuh makan, tidak butuh minum. Nah, kita dalam satu hari 12 jam, mulai jam itu kan sampai jam 12 jam lah kita itu. Kurang lebih 12 jam disuruh puasa supaya kita ini bisa berkolaborasi dengan Allah dan makhluk suci yaitu malaikat. Malaikat juga puasa. Dalam rangka apa? Untuk mengkolaborasikan nafsu kita ini, kan kita punya nafsu, supaya nafsu yang mutmainnah, nafsu yang kemalaikat-malaikatan, Baik, ya. yang suci. Nah, nafsu itu ada kan nafsu bagus, ada nafsu jelek. Seperti gini, kita kepingin punya podcast, ini nafsu loh, tapi bagus. Dalam rangka supaya menebarkan kemanfaatan ke masyarakat yang lebih luas. Berarti ambisi yang bagus itu ya. Ambisi yang bagus. Nah, itu berarti puasa mestinya melahirkan ambisi-ambisi yang bagus. Dan membunuh setan. Sehingga ada bahasa bulan puasa, setan itu dibelenggu. Karena apa? Nggak punya ruang untuk menggoda. Ya, nggak punya ruang untuk menggoda selama puasa dari tadi. Orang itu mau menggoda, mau bekerja nggak bisa. Nah itu sehingga setan itu terbelenggu di bulan Ramadan. Jadi apa namanya? Kalau kita ilmoni begitu kan, ya semua orang kan pada dasarnya kepingin baik. Iya kan? Nggak ada orang, bahkan terkadang maling ditangkap aja. Kenapa saya menyolong? Istri saya di rumah sakit melahirkan nggak punya uang. Ada kayak gitu kan? Berarti sebetulnya dia itu kepinginnya baik kan, kepingin dapat uang, cuma caranya yang salah. Nah kayak gitu kan. Maka puasa itu melatih supaya kita ini berkolaborasi dengan sifat-sifat yang suci, antara lain malaikat lah, dan tidak berkolaborasi dengan setan. Karena kalau kita berkolaborasi dengan setan, itu la'ammarotum bisu, nafsu ini mengarah untuk ngajak yang jelek-jelek saja. Nah puasa itu untuk gembleng itu selama 1 bulan. Itu luar biasa mas. Itu kalau misalkan ya, saya itu pernah dulu itu waktu masih mondok itu membuktikan bahwa selama puasa ini betul-betul kepingin nggak saya beri ruang suudzon, nggak saya beri ruang apapun yang jelek. Kalau ada ngomong rotok jelek itu saya diam misalnya. Saya gitu kan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ada banyak keajaiban kita rasakan. Jadi semakin kita persiapkan puasa ini secara bagus, itu banyak. Walaupun kita nggak boleh puasa tujuannya untuk mencari keajaiban, nggak boleh juga. Puasa ya lillahi ta'ala. Nah ini kan untuk motivasi bahwa di dalam puasa itu ada keajaiban-keajaiban luar biasa. Maka banyak orang yang punya hajat apa puasa dulu. Gitu kan. Ada banyak punya hajat apa puasa dulu gitu kan. Itu dalam rangka supaya hati ini berkolaborasi dengan Allah yang maha puasa, dengan malaikat yang suci, makhluk yang suci itu, dan tidak memberi ruang kolaborasi dengan setan yang punya tugas menggoda kita. Itu mas. Nah, jadi memang harus memang harus menahan nafsu, bakar nggak istilahnya puasa itu tidak ikut puasa, tidak buka, berbuka, sahur, ya. Biar nggak itu. Jadi diilmoni kata Nafi. Jadi kan kita itu kan orang Islam itu pertama kali kan Iqra tuh kan disuruh nyari ilmu kan. Iqra itu
Baca. Iya Pak, bacalah. Itu kan suruh nyari ilmu. Jadi semua dielmoni. Kita saja konten ini kalau nggak kita elmoni, kalah bersaing itu dengan yang lain-lain. Ya kan? Deskripsinya harus kita elmoni. Semuanya kalau di elmoni itu beda dengan yang tidak elmoni. Waton posting gitu. Kadang-kadang kita waton posting, apa namanya, yang nonton banyak, itu faktor lagi saja kalau nggak di elmoni. Gitu. Tapi kalau kita elmoni, insya Allah Ada manfaatnya gitu. banyak manfaatnya. Jadi itu dunia posting, apalagi puasa. Baik, luar biasa. Nah, Ustadz, kan tadi juga ngomongin masalah nafsu, Ustadz. Kalau di bulan puasa ini memang setan dikerangkeng ya, atau dibelenggu gitu kan. Tapi Ustadz, kadang juga sebagai manusia itu kadang juga susah Ustadz menahan nafsu kalau misal sudah di waktu-waktu buka puasa Ustadz. Nah, gimana Ustadz? Ini mungkin dari versinya Ustadz Muhammad Hanafi ya, mengenai seorang muslim yang buka puasa itu kalau lihat makanan tuh udah pengen makan banyak gitu. Nah, itu secara syariat Islam, nah bagaimana? Ya itu tadi karena nggak diilmoni Mas. Jadi mungkin saya kalau ngomong begini mungkin rodok kurang populer, tapi harus saya sampaikan itu. Jadi justru sayang sekali kalau waktu menjelang buka itu kita pakai keluar ngabuburit. Itu kan nggak populer kan saya ngomong gini karena udah membudaya ngabuburit itu. Iya, menjelang buka justru keluar nyari makanan. Karena yang bukan ramai gitu. Bukan hanya nyari makanan, nyari hiburan mata juga. Nah ini kalau bisa kita ajak teman-teman untuk merubah ini, tapi kasihan juga pedagang ya. Untuk merubah ini, ya kolol-kolol lah nggak apa-apa. Sekali dari 1 bulan itu ada berapa hari yang kita gunakan untuk melok ngabuburit, nggak apa-apa. Cuma jangan semuanya setiap sore menjelang itu. Karena apa? Justru doa-doa itu ada di ujung kita mau buka itu yang mustajab. Baik. Itu harus justru kita di situ kalau merasa pernah berdosa ya di situ itu istighfar sebanyak-banyaknya. Gitu. Di sesudah sahur menjelang subuh, menjelang subuh, dan di ujung puasa menjelang maghrib itu doa luar biasa. Kita gunakan apa kita ini, misalkan merasa nggak punya dosa berarti tinggal doa saja. Pengen apa? Pengen segera nikah, misalkan. pengen apa? Ini nyindir yang ini bukan belum nikah. Pengen segera nikah atau apa gitu. Jadi justru Mas, nah misalkan ini kedai radio suara Gresik ini justru kalau bulan Ramadan menjelang buka ya di dalam aja membikin apa yang manfaat bagi masyarakat. Itu luar biasa. Ini yang mohon maaf tidak banyak sampai ke teman-teman muda sehingga digunakan justru keluar ngabuburit. Itu tadi kan godaannya menjelang buka justru nafsu ini memuncak. Kadang-kadang kan ada apa itu di meja kayaknya mau dimakan semua. Padahal satu aja disantap udah ngek gitu kan. Nah, itu yang memang sebagai manusia ya memang saya juga pernah mengalami. Iyalah. Kalau buka puasa itu apalagi kalau lihat es teler, gorengan, yang manis-manis gitu kan. Udah pengen makan padahal satu aja udah cukup kan. Nah, itu kan berarti kan kita harus tepis itu. Dan itu memang butuh latihan, Mas. Butuh latihan. Ya itu tadi seperti yang sampaikan tadi bahwa kayak upacara ini puasa ini biar nggak waton grubyuk atau sekedar ikut-ikutan. Betul-betul memperoleh sesuatu yang dahsyat. Bener tuh, luar biasa. Nah, kalau Ustaz sendiri nih menyikapi fenomena buka bersama itu gimana, Ustaz? Kalau saya lihat sendiri tuh yang juga saya pernah alami kalau buka-buka bersama itu malah kayak jadi kita bisa nggak sadar terus melewatkan waktu sholat. Ya gitu. Bener. Itu gimana, Ustaz? Jadi gini, kadang-kadang kan memang kita ini kan memang punya banyak teman ya. Seperti misalkan saya sendiri itu di DMI ya ada teman, di MUI ada teman.
di beberapa masjid banyak teman itu, di kantor banyak teman. Nah itu memang ngajak buka. Dari unsur kebersamaan bagus mas, ya dari unsur kebersamaan. Tapi ya kadang-kadang di balik yang bagus itu harus kita waspada, itu tadi yang sampean singgung. Kita perhatikan yang ngabuburit itu, yang buka bersama itu maghrib kelewat. Nah, apalagi di tempat-tempat makan yang nggak ada musolanya. Yang sangat terbatas, sangat kecil gitu kan. Waduh, kelewat. Itu kalau kita nggak pandai-pandai menjaga diri, itu ada sebagian yang tergoda makanan, aku tak tinggal sholat entek gitu. Pernah ngalami berarti? Tidak, saya nggak bisa. Saya alhamdulillah saya itu ya mungkin saya sampaikan barangkali manfaat. Saya itu anak saya kan 5 ya. Jadi kalau mau pergi kemana itu saya suruh makan dulu di rumah. Makanlah yang kenyang. Supaya nanti di acara situ kamu nggak kerangsang. Iya, tenang gitu. Iya kan? Kalau sampai lapar di sana tuh ini makan dilihat orang juga nggak bagus, dari segi kesehatan juga nggak bagus. Jadi begini Mas Ruzar, ini menjawab semuanya. Agama Islam itu mas, kalau kita lakukan dengan sesungguhnya indah sekali. Sebaliknya kalau ada sesuatu kok gak indah, dia itu tidak sedang menjalankan yang ajaran agama Islam. Hal-hal yang paling yang kecil ya, contoh-contoh kecil ya. Agama Islam mengajarkan kalau kita menguap, gitu kan, disuruh nutup. Ketika kita tidak laksanakan, naik sepeda motor, kadang-kadang kan saya pagi itu ngantar anak saya sekolah, itu banyak sekali orang masih ngantuk kayaknya, dan mungkin malamnya itu begadang, nguap, mas, tangan kiri sama kanannya itu pegang setir, ini dibiarkan, kayak itu jelek. Jadi agama Islam kalau nggak dijalankan jelek. Jangan marah-marah. Dan lihat orang kalau di tempat orang banyak terus dia marah-marah. Koyo isi keren-keren, nggak ada yang berani sama dia. Padahal kalau kita lihat nggak elegan orang marah-marah itu. Jadi agama Islam itu kalau kita jalankan secara yang sesungguhnya itu dari yang kecil-kecil saja itu sudah bagus. Apalagi yang gede-gede yang kelasnya kayak sholat. Banyak orang sholat, tapi grubyuk-grubyuk. Enggak membidik misi yang sesungguhnya. Banyak orang rajin umroh 1 tahun 12 kali ya, karena setiap bulannya berangkat. Tapi enggak ngelmoni dan tidak membidik ke faktor rohaninya. Kayak ada yang karena bangga, aku pengen prolas, kayak gitu kan. Nah, gitu. Jadi agama Islam itu kalau kita lakukan, enggak apa-apa buka bersama. Tapi ada hal-hal pakem yang tidak boleh kita lewatkan, seperti sholatnya. Jadi misalkan kalau diagendakan, saya itu kan lahir tanggal 11 Ramadan. Oh iya. 11 Ramadan. Jadi saya diam-diam kalau diajak, ayo ngabuburit, gitu. Ayo, tanggal kapan? Tanggal 11. Saya bilang gitu. Begitu buka, perlu diketahui ini adalah ulang tahun saya. Sekalian traktir. Walaupun itu yang traktir orang lain, ini ulang tahun saya. Berarti alhamdulillah Ustaz. Nepeng. Nah kayak gitu. Saya juga ikut, cuma ya teman-teman yang punya rencana buka bersama itu digarisbawahi. Bagaimana agenda sholatnya itu tidak terlewat. Iya, memang karena nggak apa-apa demi kebersamaan. Karena kan memang kalau ya memang agenda-agenda buka bersama di bulan puasa itu memang ya itu hak mereka sendiri kan. Tapi ya memang kalau misal makan, ngobrol terus gitu kan sampai udah mau isya dan tarawih gitu ya. Bahkan enggak usah mulai sih engko malah kelihatan kalau enggak ikut tarawih. Kalau di sini kan ketokane mari lungowan kan enggak popo ketok tonggo gak tarawih kan. Ada juga yang kayak gitu. Nah, itu yang memang harus di garis bawahi Ustaz gitu. Jadi hal-hal pentingnya jangan sampai terlepas. Itulah. Puasa itu kata Yai Rori itu kenapa ya kata Hadratus Syekh Romo Romo Ahmad Asrori itu kenapa orang kalau puasa kok rajin sekali sholat malamnya ya karena pas siangnya itu menjaga nafsu antara lain menjaga nafsu makan dan lain-lain itu sehingga malamnya itu hatinya itu enteng untuk melakukan ibadah. Buktinya ditinggal sehari saja puasa, malamnya itu sudah nggak jamaah isya.
Iya kan? Iya, iya. Padahal kemarin waktu puasa yo isak yo terawih. Jadi bukan hanya 4 rakaat, sak terawih apa meneh kalau teman-teman dari Nahdlatul Ulama terawihnya itu sak witir 23. 23. Itu dilakukan. Tapi begitu takbiran sudah nggak sholat isya. Nah, itu kan. Itu karena apa? Ya itu ini saya mendeskripsikan dawuhnya Romo Yai Ali, Romo Yai Ahmad Asrori. Ya karena itu tadi kita nggak membidik misi besar ya, agama ini dalam mengajak kita puasa. Itu luar biasa. Kan ujung ayatnya kan la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Nah, derajat paling tinggi itu kan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu yang bertakwa. Orang puasa supaya bertakwa. Jadi dengan puasa itu kita dimuliakan oleh Allah. Tergantung kelas kita. Kalau maksimalnya segini ya nanti dimuliakan segini. Maksimalnya segini dimuliakan segini. Maksimalnya segini. Baik, karena ya karena kalau puasa itu memang menjelang sore sampai malam tuh masih ramai Ustaz ya. Dan itu ya mungkin apa ya? Dan umat muslim juga menyambutnya dengan bahagia, okay. Tapi ya memang harus diingatkan ibadahnya yang paling terpenting itu harus dilakukan, bukan malah yang lain-lain ya. Ya mungkin banyak seperti mencari takjil ataupun yang lain-lain. Kalau malam itu juga pasti rame sampai malam kalau puasa itu selalu. Tapi yang paling penting adalah ibadahnya, Ustaz. Nah, Ustaz tadi kan Ustaz Imam kan juga menyebut nih kalau seseorang yang fisiknya itu lemah atau kurang dan mungkin lagi sakit Ustaz, dan nah itu bagaimana Ustaz untuk apabila seorang itu nggak kuat? Iya. Itu kan masing-masing orang punya lah, mungkin tahu, ada bisa ngukur mungkin diri. Ada alasan medis Ustaz. Iya ada, jadi diperbolehkan. Kalau memang betul-betul nggak kuat, orang menyusui, jika khawatir kalau puasa nanti membuat anaknya kurang terpenuhi gizinya misalkan begitu, atau apalagi nanti membuat ngefek kepada kesehatannya, diperbolehkan. Tapi ya dengan catatan nanti ditukar. Nah ini Ustaz ya. Saya punya, mungkin apa ya, ini pengalaman menarik Ustaz. Jadi kalau saya sendiri tuh, saya kan punya migrain nih Ustaz ya. Oh migrain. Kalau saya nggak kurang maat atau makannya telat, itu saya sering migrain. Tapi kalau puasa nggak pernah migrain. Nggak boleh, iya. Aneh kan? Aneh kan. Jadi, itu yang saya, loh kok nggak migrain ya? Sampai buka pun aman gitu loh. Puasa aja terus kan gitu. Itu Ustaz, kenapa ya kok bisa gitu? Jadi ya? mungkin ada apa ya? Saya sendiri nggak kurang tahu ya kalau soal medis ya. Kalau soal tauhid ya beda lagi ya memang. Nggak ada orang mati kelaparan karena puasa. Padahal secara normal kalau kita nggak makan 12 jam itu kan yo lapar toh. Pasti lapar. Ya. Tapi nggak ada cerita orang mati karena kelaparan. Itu keajaibannya. Luar biasa itu. Jadi ada apa namanya itu image. Seperti begini. Saya dulu pernah sakit berindulen. Kalau kena AC berindulen. Oh, alergi dingin. Saya ke dokter Win, itu saya tanya. Kata dokter Win, kalau alergi itu nggak bisa sembuh kecuali dengan menghindari penyebabnya. Itu 2014 itu, waduh, nggak bisa sembuh deh, gitu kan. Tapi ternyata sembuh. Karena ada guru saya bilang begini, sudah nanti kalau di tanah suci, sampai banyak-banyak minum air zam-zam. Terus mintalah kesembuhan kepada Allah. Ya nggak tahu itu entah karena minum air zam-zam. Kalau secara medis orang gatel itu dipakai jalan, pakai aktivitas nanti apa itu ada pembakaran lemak dan lain-lain itu nanti nggak berindulen, kata secara medis begitu. Baik. Nah ternyata pulang dari 2014 itu sembuh saya sampai sekarang nggak pernah. Alhamdulillah ya. Iya. Itu tanpa alasan yang makanya sama dengan itu tadi. Iya, karena saya tuh paling takut Ustaz kalau misal waduh puasa kemarin.
iso nggak ya aku pasti mikirin nih gitu. Tapi alhamdulillah aman sampai akhir gitu. Enggak, itu kalau menurut saya mikirnya itu kalau sudah dinikahkan udah hilang saya. Mohon doanya Ustaz. Oh, Ya, insya Allah tahun ini Ya, Ustaz. pokoknya ditunggu dah kan. Siap. Siap. Oke Ustaz, baik Ustaz. Mungkin ini yang terakhir Ustaz sebelum closing. Mungkin ada Ustaz untuk pesan-pesan untuk para sahabat cerdas di luar sana. Nah, selain mempersiapkan diri jasmani dan juga rohani, apalagi nih Ustaz yang harus dipersiapkan Ustaz? Amal-amal apa Ustaz yang harus dilakukan di bulan Ramadan Ustaz? Jadi begini, terima kasih. Jadi begini, amaliyah dan kebaikan yang ditawarkan di bulan Ramadan itu kan banyak sekali. Kita nggak mungkin bisa membidik semuanya, kan nggak mungkin bisa membidik semuanya. Nah, supaya nggak berlalu sia-sia, kita masing-masing diri kita punyai satu target. Misalkan, seperti misalkan saya itu dulu kok hafal juz 30, bukan 30 juz tapi juz 30 beda. Kalau hafal 30 juz berarti hafal semuanya. Semua. Tapi kalau hafal juz 30 berarti hanya 1 juz saja ya. Saya dulu hafal juz 30 itu kok sekarang nggak dulu. Oke. Ramadan ini saya gunakan untuk melancarkan hafalan saya. Sehingga nanti bulan Ramadan selesai juz 30 itu tuntas. Bila perlu sak maknanya. Kalau dulu hanya sekedar hafal, sekarang hafal sampai ngerti sak maknanya. Dibidik, Jadi teman-teman semuanya punya misi itu supaya kata para sesepuh itu dalam satu kaidah itu ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Apa yang tidak bisa kita rangkul semua, apa yang tidak bisa kita dapatkan semua, jangan sampai lepas semuanya. Nah, Ramadan itu sesuatu yang luar biasa, harus ada yang kita bidik. Misalkan, oh aku kok nggak bisa bahasa Arab ya. Yes, pokoknya selama bulan Ramadan ini saya bisa saya targetkan keluar dari bulan Ramadan ini saya udah bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris misalnya gitu. Karena sekarang persaingan ini kalau nggak bisa bahasa luar udah kalah. Benar. Iya benar. Kita misalkan bikin e-book tapi hanya bahasa Indonesia dengan e-book yang bahasa Inggris. Orang luar itu kan mau beli e-book, mau beli ilmu itu nggak hemat. Sehingga kalau kita bikin e-book bahasa Inggris itu yang beli itu cepat dan nggak eman, kita beli berapa dolar pun dibeli karena mereka itu haus ilmu. Sementara kalau ibu kita bahasa Indonesia ya sing nonton akeh di iklan kita itu tapi nggak banyak yang beli ya kan. Berarti apa pentingnya bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah itu mungkin teman-teman yang masih sekolah lebih-lebih, yang mahasiswa itu dibidik, wah dalam bulan ini saya harus tuntas bahasa Arab atau bahasa Inggris misalkan. Jadi punyai termasuk ibadah tadi. Itu. Baik, luar biasa. Biar nggak lepas. Kalau nggak punya target, ya lepas. Nah, itu pesan dari Ustaz Muhammad Nafi, kalau bulan puasa memang harus ada target. Ya. Jadi selepas bulan ada lagi. Apa nih, Ustaz? Ada lagi dulu pas puasa yang lalu itu ada anak-anak ya saya mengisi di anak SMA. Saya bilang gitu, misalkan kecil-kecilan, saya kasih contoh aja, misalkan selama ini nggak bosan sampai orang tua nih, ngomong, ini kan. Coba mulai puasa ini masuk targetkan untuk berganti. Mboten Bu, nggih matur suwun. Nah, orang yang bahasanya itu kromo, itu nggak mungkin dia itu ngomong kusru sama orang tuanya. Nah, saya bilang gitu. Ternyata ada yang target 1 bulan puasa ini mulai saya harus kromo dengan ibu bapak saya, dilakukan. Dan ternyata orang tuanya bilang, Pak, matur nuwun atas pelatihan kemarin itu, anak saya sekarang boso sampai aku. Nah, itu hal-hal kelihatannya kecil, tapi kita targetkan di bulan Ramadan. Keluar Ramadan ada perubahan. Jadi nggak jadi ular lagi, tetapi jadi kupu-kupu yang indah. Kayak gitu. Berarti memang harus ada target yang dipasang dan selepas Ramadan bisa diimplementasikan dan memang jadi hampir sama kalau ke orang tua saya, kalau habis Ramadan itu harus jadi orang baik gitu. Harus jadi orang
bukan malah balik lagi Iya. gitu kan. Harus Jadi jadi kita orang itu baik. kan ngecas 1 bulan untuk kita gunakan 11 bulan setelahnya, nanti sampai Ramadan dicas lagi kan gitu. Saya analoginya kayak gitulah. Jadi kan karena kita bukan nabi, bukan wali, ya Yazid wa Yangkus, kadang-kadang tambah imannya, kadang-kadang kurang. Nah, dicas lah ben full, powerful lah. Jadi begitu Allahu Akbar, makanya kan habis puasa takbiran, tanda kemenangan. Nah kalau kita nggak punya target apa-apa, puasanya begitu-begitu aja terus mengaku menang, saya menang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jari ini setan ini menang opo, kon podo ae, kan. Aduh, baik, luar biasa di Iya. sore hari ini mengenai tema kita persiapkan lahir batin menjelang bulan Ramadan. Insya Allah di H-11 ini kita harus mempersiapkan fisik ya, jasmani dan rohani, serta mengikuti amalan-amalan yang harus dilakukan di bulan puasa. Ustadz, terima kasih Ustadz Sama-sama. sudah memberikan tausiah di sore hari berbagi, ini semoga dan bermanfaat. sharing ilmu di hari ini, karena apa yang kita ucapkan ini semoga bisa bermanfaat untuk sahabat cerdas di luar sana. Ya. Nah, memang di bulan puasa tidak hanya menahan nafsu, tapi juga harus menambah ibadah-ibadah yang lainnya agar biar lebih khidmat dan khusyuk ya, Ustaz, ya. Ya. Baik, semoga apa yang kita lakukan di sore hari ini jadi berkah untuk kita Amin, semua. jadi Ustaz, ya. jariah kita semua. Iya, jadi jariah untuk kita semua. Baik, saya Ruzar Saya Imam Hanafi. dan Kering bertugas pamit diri. Sampai jumpa di kedai Jumat minggu depan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.